Kita sampai pada closing statement, nanti kita akan bagi 2 segmen. Saya akan mulai dari Bung Alim, silakan. Baik. Terima kasih Bang Aiman. Dari segmen 1 saya bersabar ya. Jadi semoga ini jadi keberuntungan buat saya. Saya izin menanggapi ya pernyataan Bang Ferry Amsari, dan kebetulan saya memang sering ngebahas Bang Ferry Amsari di konten saya gitu ya. Gini, Bang Ferry ini kadang saya melihatnya ya suka nggak bisa membedakan mana kritik pada kebijakan dan mana kritik pada pelaksanaan, ya kan? Lalu kemudian mengambil kesimpulan bahwa kita harus impeachment. Sama kemudian rekan-rekan sejawatnya misalnya Bang Saiful Mujani kemudian dengan statementnya bahwa kita harus menjatuhkan gitu kan yang jadi tanda kutip itu kan kata menjatuhkan. Nah begitu juga dengan Bung Islah Bahrawi dan lain sebagainya. Terus kedua, saya juga ingin menyatakan bahwa Bang Ferry ini keseringan memberikan statement hanya berbasis pada sentimen yang ada di sosial media tanpa berusaha untuk membaca data, ya kan? Apalagi tadi statementnya, yang itu saya anggap hoax gitu. Tadi statementnya Bang Ferry Amsari itu, ya, tadi kan beliau bilang bahwa presiden akan menertibkan. Lalu kemudian dikonklusikan oleh Bang Ferry Amsari, kata menertibkan ini, kemudian besoknya, ya kan? Kata Bang Ferry tadi nih, besoknya Andri Yunus disiram, ya kan? Bagi saya ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalimat ini kemudian nanti dijadikan clipper, lalu disebarkan lagi di sosial media, jadilah itu sebuah perang narasi. Padahal kalau benar-benar Bang Ferry Amsari mengecek data, ya kan? Metadata kapan Presiden Prabowo menyatakan itu, kemudian kapan Andri Yunus disiram. Mari kita buka data, Bang, ya. Pernyataan Presiden Prabowo itu dikatakan hari Jumat tanggal 13 Maret 2026. Konteksnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal tersebut dalam pidato saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Apa yang dikatakan Prabowo? Prabowo mengkritik pengamat yang dianggapnya kerap menjelek-jelekan pemerintah dan memicu kecemasan publik. Dan Prabowo mengklaim telah mengantongi data intelijen mengenai siapa aja yang membiayai pengamat-pengamat tersebut dan menyatakan akan menertibkan mereka karena dianggap tidak suka melihat pemerintah berhasil. Itu hari Jumat tanggal 12. Ya Bang ya. Sedangkan Andri Yunus itu terjadi 1 hari sebelumnya. Ya, ingat nih, kebalik yang disampaikan oleh Bang Ferry tadi. Bang Ferry bilang Prabowo menyampaikan itu, baru kemudian terjadi penyiraman. Sedangkan penyiraman itu terjadi pada tanggal 12 Maret. Pak Prabowo itu 13 ya? Prabowo itu 13, sehari setelahnya. Ya kan? Itu yang kemudian oleh banyak teman-temannya Bang Ferry, Prabowo tidak punya empati terhadap Andri Yunus. Ya kan? Padahal kasus itu terjadi tanggal 12 Kamis malam, 12 Maret 2026. Dan lokasinya di Salemba. Kronologinya ya kita semua tahu lah. Jadi ini bahaya karena keseringannya begitu. Oke. Ini penting. Ini penting. Silakan jawab dulu Bung Ferry. Data Anda salah? Saya menggunakan kalimat itu. Presiden, saya sudah mengantongi informasi. Ya. Kenapa Anda tersinggung? Sabar, saya tidak tersinggung, saya menjelaskan. Iya, kan pengamat yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo itu sudah jelas. Sudah jelas. Pak, saya boleh menjelaskan poin ini enggak? Karena kan dia bilang saya berbahaya. Sebenarnya pertanyaan saya gini, tadi apakah ada kesalahan data karena tertukar? Dan makanya saya bilang, Presiden sehari setelah kejadian mengatakan, saya telah mengantongi tidak hari itu, mengantongi sebelumnya. Ngerti nggak maksudnya? Nah ini berusaha untuk memainkan kata nih. Enggak, saya tidak memainkan kata. Oh. Data dari intelijen itu, biaya-biayanya nggak mungkin dikantongi 1 hari sebelum itu saja. Tapi sebelum peristiwa Andri Yunus. Kata-kata Presiden soal antek-antek asing, para pengamat, itu tidak hanya hari itu. Anda cek juga data Anda. Enggak, berkali-kali. Dengar dulu. Apa yang Abang sampaikan. Saya menjawab. Bahwa Abang berusaha untuk melegitimasi bahwa kejadian Andri Yunus disebabkan oleh bahwa Presiden akan menertibkan. Itu yang tadi Abang sampaikan. Ya, makanya kita bisa putar video saya ini. Jelaskan, tidak mungkin Presiden ketika telah mengantongi 1 hari setelah Andri Yunus,
tidak berkaitan dalam perspektif kami. Karena kata-kata yang sama soal pengamat ante-ante asing tidak sekali itu saja. Data intelijen itu tidak sekali itu. Ya, tapi harus diakui bahwa tadi Anda mengatakan salah. Sehari kemudian Andri Mas, Yunus. coba lihat data-data pidato lain. Bukan, tadi kan Iya, Anda katakan tapi jangan melakukan pembenaran tadi. Oke, bahwa alasannya. ada hubungan yang Anda bisa jelaskan secara logika, iya. Yes, bahwa yes. sebelumnya Anda mengatakan dengarkan bahwa dulu. Pak Presiden mengatakannya sehari kemudian Andri Yunus, Anda harus akui juga. Enggak. Saya Loh, tidak harus mengakui. diakui dong. Ini, Oke. Jangan Kalau itu next kebiasaan, topic, oke. karena keseringan Enggak, begitu. Mas. Karena keseringan Presiden menurut data saya, sekarang data saya saya. masih punya data. Data saya lagi. Nanti, silakan. Saya masih Data punya saya data. mengatakan saya masih Presiden punya data untuk mengucapkan membantah semua ini apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari. Ya, Semua apa yang abang sampaikan sekarang lalu kalau kemudian tujuannya di untuk ujungnya mempidanakan Anda bilang kebebasan saya, cuma- silakan saja. Itu Ya, oke. Anda kebetulan dapat kekuasaan dan dekat dengan kekuasaan. Oh enggak, saya enggak mendapat kekuasaan. Apa? Dari mana? Dari mana saya mendapatkan Anda kekuasaan? pendukung dekat dengan kekuasaan kata Oh saya. enggak ada, silakan buktikan. Oh iya, oke. Silakan buktikan. Saya- Sekarang buktikan. Masa sekarang Ini kasih saya jangan- waktu. Ya, jangan Saya kemudian Anda bukan lembaga negara. mengatakan bahwa saya mendapatkan kekuasaan. Oke, saya akan Nggak bisa coba. begitu dong. Oh ya enggak bisa, enggak apa-apa. Silakan, oke, silakan. Jadi kebiasaan Presiden menyampaikan berulang-ulang sesuatu hal tidak satu kali itu saja. Tolong dilihat juga datanya Mas Aiman. Ya. Anda jangan menyimpulkan siapa yang benar di antara kami sebelum mencek Bukan data. pernyataan. Saya harus Ya. kata. saya Berkali-kali mendukung fairness. ucapan itu Bahwa Anda mengatakan itu, saya sampaikan. Iya, ada Dan katanya. harusnya diakui. Tapi oke, bahwa soal ada logika yang Anda punya di balik itu, saya hormati. Itu berusaha pembenaran aja. Ya, itu nggak apa-apa. Karena memang enggak diakui kalau Bahwa ada tadi dia salah pernyataan sebelumnya menyampaikan. yang terbalik, ya itu juga Nanti fakta. kan forum ini nanti kan banyak tuh yang cek. Ya, bahwa silakan. Iya. kan berulang-ulang Presiden soal Betul. pengamat dan lain-lain itu. Saya mengatakan dua hal yang dijelaskan Ruli dan sampai ke sana nanti ya. Satu, bahwa hak itu eksplisit. Dua hal di konstitusi. Satu yang dapat dibatasi, kedua tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Ruli menjelaskan pembatasan di 28J ayat 2 terhadap hak. Tapi perhatikan pasal 28 ayat 1 soal hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Baca pasal 28J ayat 2. Itu berkenaan dengan semua norma hukum hak konstitusional, Fer. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, termasuk yang kamu sampaikan tadi. Pasal 28 huruf I tadi, kebebasan berpendapat tadi, itu setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Itulah Ya, pembatasan hak konstitusional orang, kemerdekaan berserikat. Kenapa bunyi kata setiap orang? Itulah norma verbod, larangan. Barang siapa, setiap orang dengan sengaja, dengan maksud. Kenapa negara bisa menentukan law in order, tertib hukumnya sendiri? Karena itulah kedaulatan hukum kita. Kita sudah mengakui het recht hing achter de feiten aan. Hukum sering dianggap suatu ketertinggalan dengan kenyataan masyarakat. Ya, karena itu apa? KUHP kita dirubah. Kita tinggalkan dekolonialisasi. Kita kedepankan demokratisasi hukum kita. Betul. Kita harmonisasikan hukum kita supaya tidak ada yang saling tumpang tindih dan tidak menunjukkan rasa ketidakadilan. Pasal yang berlaku dalam KUHP kita yang baru kini itu sudah melalui proses demokratisasi hukum kita. Dan itu lahir dari perintah konstitusi. Semangatnya memberi kebebasan kepada Jadi warga jangan negara mengatakan atau kebebasan tanpa batas. Kenapa Bung Karno, memperkuat kenapa batasan Supomo, saya kebebasan. kasih tahu sejarahnya Pak. Enggak, Kenapa waktu KUHP Undang-Undang yang Dasar 45 sekarang. sebelum diamandemen KUHP yang sekarang pasal ini 28 itu hanya berdiri satu pasal. semangatnya untuk karena memberi waktu itu kebebasan kemerdekaan kepada warga berserikat, negara berkumpul dan menyampaikan atau pendapat. membatasi Itulah yang diakui hak warga oleh negara. negara yang kemudian dalam perjalanannya ya keinginan untuk mengadopsi hak-hak konstitusional itu oleh pendapat Bung Hatta dan Muhammad Yamin Iya. baru dilaksanakan pada era reformasi. Ya, oleh tuntutan karena reformasi itulah dan pertanyaannya ada perkembangan dinamika menurut global internasional Bung tentang Ruli, convention internasional secara termasuk ICCPR, filosofis, ya sehingga apakah seluruh KUHP yang norma-norma baru konstitusi ini kita semangatnya yang mengatur HAM justru itu tetap di suatu negara memberi Republik Indonesia kebebasan ada kepada warga pembatasan di negara dalam pasal 28 huruf atau J ayat 2. sebaliknya. Oke, kita Jadi bahas lagi, kita bahas Anda sama kami mengatakan tidak bersuara. kebebasan berpendapat
the real closing Sini, statement. Ya. Silakan. Oke, terima kasih ya karena tadi pada senang banget berdebat gitu ya. Saya ingin menambahkan juga sebenarnya saya agak menyayangkan tadi Pak Ponto harus menyampaikan itu apalagi di sini gitu ya. Karena saya yakin ketika itu disampaikan oleh Pak Ponto di sini, itu nanti akan dinarasikan seolah-olah mewakili negara. Padahal yang mewakili negara di sini jelas ada Mas Kurnia sebagai perwakilan dari Badan Komunikasi Pemerintah, ya kan, atau BKP atau Bakom, gitu. Nah, terus tadi juga ada statement bahwa seolah-olah nih yang cuma mendapatkan ancaman adalah mereka-mereka yang mengkritik pemerintah, ya kan? Padahal enggak juga. Kami-kami pun ya yang mungkin narasinya kelihatan meluruskan apapun yang ada di sosial media, apapun narasi yang sifatnya bagi kami adalah hoax atau DFK, itu juga kena serang, kena doxing. Jadi jangan kemudian membuat narasi seolah-olah yang mengkritik pemerintah adalah orang yang paling sering takut. Kita juga takut kok. Setiap hari istri saya di DM, dikata-katain, saya pun begitu, di doxing, datanya diungkap ke publik. Bahkan teman-teman saya yang sama-sama pegiat sosial media juga diancam, di doxing di berbagai platform. Sama kita itu. Hah? Enak kan? Ya sama-sama nggak enak, tapi jangan kemudian dinarasikan bahwa seolah-olah yang sering dihina atau dianggap takut dan lain sebagainya hanya orang-orang yang mengkritik. Kita juga sama gitu, saya juga gitu loh. Itu. Terus mumpung ada Bang Ferry di sini, karena tadi saya bicara soal kita harus paham bagaimana mengkritik kebijakan ataupun kritik pelaksanaan, jangan kemudian ujung-ujungnya jadi impeachment atau kemudian jadi makar ya. Ya terlepas dari teman-teman yang kemudian melaporkan, bukan urusan saya gitu, karena saya juga punya organisasi relawan. Tapi saya pengen Ada. Oh ada, Oh, iya. nggak perlu saya umumin kan di sini. Iya. Mari kita bahas ada. Mari kita bahas, ya kan? Buat Biar kita sama-sama bahas. Nah, saya bicara soal data perkembangan ya, Bang. Karena kan beberapa yang Bang Ferry sampaikan itu kan menurut Bang Ferry adalah data palsu gitu. Atau Bang Ferry nggak percaya dengan apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mari kita bicara program makan bergizi gratis. Ya, makan bergizi gratis sejauh ini sudah melayani lebih dari 61 juta penerima manfaat, Bang. Ya kan, menciptakan 1,1 juta lapangan kerja dan mengoperasikan lebih dari 25.000 SPPG. Terus kedua, kita bicara soal sembada pangan. Ini yang kemudian menjadi topik menarik karena Bang Ferry, menurut Bang Ferry itu hanya datanya salah gitu kan. Nah, kalau kita bicara soal sembada pangan, Indonesia meniadakan impor beras medium, hanya untuk beras khusus atau industri olahan. Terus ditargetkan 3,25 juta ton cadangan beras pemerintah pada 2025 dengan total produksi beras kita itu 34,69 juta ton. Itu capaian sejauh ini untuk pangan. Terus kita bicara soal cek kesehatan gratis, udah 70 juta lebih orang yang menerima atau orang yang dilayani oleh program cek kesehatan gratis. Terus pelayanan udah tersebar di 10.000 lebih puskesmas di 38 provinsi. Kita bicara pendidikan, sekolah unggul terintegrasi sudah ada, namanya Sekolah Garuda, ya kan? Terus revitalisasi sekolah, ya kan, kemarin ada tuh di sosial media. Di sini SPPG, di kirinya SPPG, di kanannya sekolah. Pertanyaan saya, ini yang ngurusin sekolahnya sudah mengajukan revitalisasi sekolah ke Kemendikdasmen atau belum? Jangan sampai kita jadikan itu sebagai bahan kritik. Padahal kita juga malas membuka data bahwa program revitalisasi sekolah itu sudah dijalankan oleh Kemendikdasmen di bawah Pak Abdul Muti dan Pak Atip, Prof Atip gitu loh. Terus kemudian ada juga tenaga kerja, ya kita bicara 192.000 tenaga kerja lokal terlibat dalam proyek revitalisasi sekolah. Terus papan interaktif atau smartboard itu juga sudah diterima oleh sekolah dan itu jumlahnya hampir mendekati 300.000. Menjawab apa maksudnya? Enggak, saya enggak menjawab. Saya sedang menyampaikan kepada Bang Ferry bahwa jangan sampai kita mengkritik pelaksanaan program karena menurut saya apa yang disampaikan oleh Bang Ferry dalam setiap atau beberapa videonya, baik itu di Malaka ataupun itu kemudian kemarin di Halal Bihalal dan lain sebagainya, itu kebanyakan mengkritik soal
pelaksanaan program. Yang kemudian lahirlah kata impeachment. Boleh, saya nggak pernah menyalahkan. Bisa dicek video saya, pernyataan saya sah. Makanya saya nggak pernah mempermasalahkan Bang Ferry bicara soal impeachment. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian dalam pelaksanaan program pemerintah itu ada masalah? Lantas langsung kita lompat kepada menjatuhkan presiden atau kita melakukan impeachment? Saya tanya sedikit boleh? Boleh beda dong, banyak juga nggak apa-apa. Apa beda swasembada pangan dan beras? Suasembada pangan dan Beras. beras. Iya, jangan lupa Menjelaskan juga. bahwa swasembada Saya kira saya nggak pangan- perlu menjelaskan itu, tapi jangan lupa juga bahwa swasembada pangan kita itu nggak cuma beras, ada gula, ada beberapa bahan pokok lainnya. Abang boleh cek, ada datanya. Jangan sampai abang hanya fokus kepada apa yang menjadi sentimen sosial media, kemudian abang konsumsi. Yang kemudian konsumsi itulah yang dijadikan sebagai bahan kritik. Gitu loh. Boleh direspon? Sebenarnya nanti ada kesempatan untuk Bang Ferry. Biar closing statement dulu ya. Nanti Oke. Beda tadi apa? swasembada pangan nggak mau dijawab tadi. Menjelaskan swasembada pangan sudah selesai, ada data-datanya. Yang dia maksud sebenarnya swasembada beras, dua hal yang berbeda. Jadi di data pun dia kena, tapi mau bela pemerintah begitu. Loh. Saya dah. Kan saya menanggapi apa yang pernah Anda sampaikan. Anda kan menyampaikan di video di halal bihalal itu. Sekarang diperjelas beda swasembada pangan dengan beras itu apa? Ya saya menyampaikan swasembada. Itu banyak datanya, nggak mungkin saya baca satu-satu. Makanya saya bilang tadi jangan. Anda baca, Baik. Iya kan banyak bos. ya makanya tadi Anda baca kita dengarin. Pakai Iya. Sekarang ditanya, kok tiba-tiba Anda ngeles banyak sekali nih, nggak mungkin saya baca satu-satu. Kalau begitu dari tadi nggak usah baca semua. Loh. Oke, balik substansi. Oke. Mas Iman, yang kita kritik itu adalah pernyataan pemerintah dalam hal ini presiden soal swasembada pangan, which is impossible karena swasembada pangan belum terjadi. Karena pangan itu banyak, ada daging, ada bawang yang masih impor sampai sekarang. Iya, tadi kan saya sebut yang diimpor itu hanya untuk bahan olahan tertentu, Bang. Ya berarti kita belum swasembada pangan. Loh, impor itu emang kalau swasembada pangan kita tetap nggak boleh impor. Contoh deh, contoh. Jadi ayam, Adinda contoh ayam. tolong Contoh ayam, Bang. kasih pengertian swasembada pangan yang baik dulu, Kita baru. itu nggak punya indukan ayam. Apakah lantas kemudian ketika kita bicara soal swasembada pangan kita nggak boleh mengimpor indukan ayam? Indonesia itu nggak pernah memproduksi indukan ayam, Bang. Bang, Dan itu dilakukan saya impornya berharap dari Anda Amerika. menghentikan itu karena nanti Anda malu dengan ekonom dan para petani. Loh. Karena menjelaskan swasembada pangan, Anda salah. Saya kasihan dengan Anda. Loh, ngapain Saya sayang. kasihan? Nggak apa-apa, saya Nggak ada urusannya. rasa sayang Saya itu kan menanggapi harus apa yang pernah Anda timbal balik. sampaikan. Anda Ya kan, salah. karena logika Anda terlalu lompat jauh, Oke, bos. selesaikan Nah, dulu, makasih, nanti makasih. biar Bang Ferry terakhir. Kalau nggak selesai Enggak, kita break intinya lagi. adalah Closing statement lagi dari awal. Intinya yang pengen saya sampaikan adalah saya mengerti bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk mengkritik. Ya. Hak Bang Ferry untuk mengkritik, tapi juga saya punya hak untuk meluruskan. Itulah kenapa mari kita bahas itu lahir. Ya kan, karena muncul dari kegelisahan saya ketika ada orang mengkritik tapi berusaha untuk disandingkan dengan sesuatu yang nggak nyambung. Contoh, masalah guru di Indonesia dibandingkan dengan yang ada di Jepang misalnya. Di Jepang gaji guru sekian, di Indonesia gaji guru 60.000 sampai 600.000 misalnya. Tapi enggak relevan. Karena yang dibandingkan adalah gaji guru tertinggi yang ada di Jepang dengan gaji guru terendah yang ada di Indonesia. Lalu kemudian menganggap negara nggak pernah hadir untuk para guru misalnya. Kapan kayak gitu? Oh banyak, banyak Bang. Banyak. Ada nggak di poin itu saya yang kritik? Oh enggak, kan saya kasih contoh. Tadi saya bilang saya kasih Jadi- contoh. Oke, Saya lanjutkan, kasih apa, contoh lanjutkan. sama Kalau nggak, seperti kita saya sampai- juga menanggapi. Sampai pagi nanti, silakan. Iya. Gitu. Silakan. Ya. Itu yang saya maksud. Jadi saya tadi kan mengasih data dan saya berharap bahwa apapun bentuk kritik, kritiknya by data dong. Dan akui bahwa pemerintah juga selain tadi apa yang dikhawatirkan oleh Bang Ferry, kita juga harus mengakui bahwa ada poin-poin yang juga berhasil dicapai. Oke. Jangan sampai nggak diakui dong.
Kalau kita berani mengkritik, maka kita juga harus berani untuk memberikan apresiasi terhadap negara. Kayak gitu. Baik, makasih. Bung Ferry sekarang silakan, sekaligus closing statement. Ya, pertama sebenarnya kalau kita baca konstitusi, kita sudah bisa membedakan siapa yang kemudian betul-betul bicara konstitusi, siapa yang menyembunyikan sebagiannya. Saya sedikit malu tadi sahabat saya Ruli itu bicara di depan Haris Azhar soal konsep yang menurut saya agak jauh dari pemahaman hak asasi manusia. Yang mana maksudnya? Yang ketika dia hanya berkata bahwa ada pembatasan hak. Di antara hak-hak yang saya sudah sebutkan tadi Mas Aiman, ada yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Saya sudah sebut contohnya, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa. Ini hak yang harus dipertanggungjawabkan, apalagi pelakunya lembaga negara. Kok bicara hak yang dibatasi? Hak untuk menyampaikan pikiran dan hati nurani itu juga tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun, apapun keadaannya. Ini warga negara, Mas Iman, nggak punya kuasa. Apa alat kekuasaan saya? Saya ngomong berapa kali pun impeachment, sudah pasti tidak akan terjadi. Partai tidak punya, koalisi tidak punya, alat kekuasaan tidak punya, senjata tidak punya. Apa yang ditakuti negara oleh ucapan-ucapan ini? Kecuali di dalam ucapan itu muncul kebenaran-kebenaran. Soal data, saya menyampaikan data teman-teman ekonom yang menjelaskan soal swasembada beras itu tidak masuk akal. Dari awal bahkan Presiden mengatakan ini kita telah berhasil swasembada pangan. Apakah itu slip of tongue atau tidak, saya tidak tahu. Teman-teman ekonomi, tidak mungkin ada swasembada pangan karena impor kita masih banyak soal pangan. Yang masuk akal adalah swasembada beras. Beras pun timbul pertanyaan. Kemarin kan ada pembelaan Menteri Pertanian tuh, katanya ahli hukum kok ngomong beras. Saya ini kebetulan ahli hukumnya sama dengan Ruli, hukum konstitusi. Bicara pasal 33 soal ekonomi, kemudian bumi, air dan segala isinya, bicara soal kesejahteraan rakyat. Di dalamnya ada jaminan atas pangan. Jadi hukum kesehatan boleh, hukum pertanian juga ada kurang lebih terkait undang-undang pertanian gitu. Ada hukum perburuan dan lain-lain. Jadi sebenarnya Pak Menteri kurang baca saja. Yang saya harapkan dengan Pak Menteri, data-data yang disampaikan oleh sahabat kita muda ini, bahwa kan Pak Menteri ngomong, tidak mungkin sekedar tanam juga atau hanya sekedar lahan. Tapi ketahuilah oleh publik bahwa telah ada 800.000 rawa menjadi sawah. Kesannya itu bagus. Against Ferry Amsari dan pendapat-pendapatnya. Tapi Pak Menteri tidak menjelaskan. Sawah yang 800.000 itu di mana? Berapa banyak yang panennya berkali-kali lipat sehingga menyukseskan swasembada beras. Kita ini mau data oleh negara. Publik ini punya kelemahan Mas Iman. Jadi harapannya negara yang terbuka supaya kita bantu cross check. Siapa tahu memang ada rawa yang secara ajaib bisa kemudian setiap tahun 12 kali panen. Sehingga data matematika teman-teman ekonomi sesuai dengan ukuran itu. Jadi sebenarnya bicara kritik negara ini bukan soal kebencian Mas Aiman. Konsep Saya kan nggak bicara kebencian, Bang. Enggak, saya nggak memprotes Anda. Oke, Anda anak muda yang bagus, kritis, dan saya yakin Anda cinta negara ini juga. Sama seperti orang yang mengkritik. Tidak soal kebencian, tidak soal personifikasi. Apa saya dengan Pak Prabowo? Saya tidak kenal Pak Prabowo, tidak pernah bertemu. Kenapa saya harus benci Pak Prabowo? Yang saya pertanyakan adalah kebijakan-kebijakannya yang cenderung melanggar konsep hukum yang saya pelajari. Mas, misalnya di dalam hukum administrasi, konsep gentengisasi itu nggak bisa tiba-tiba. Harus ada perencanaan, harus ada visi di dalam visi misi, program negara. Nggak bisa hari ini dipidatokan, besok pagi diterapkan. Itu melanggar konsep hukum, keuangan negara, melanggar konsep azas-azas pemerintahan yang baik. Nah ini tujuannya untuk Pak Prabowo. Nah aneh kalau ada orang yang berbeda pandangan dianggap kemudian
against dengan segala kepentingan. Harus diakui banyak kebijakan Pak Prabowo itu masalah konstitusionalnya banyak. Datanya sudah disebutkan. Melanggar pasal 11 di Undang-Undang Dasar sudah disebutkan. Hanya kemudian daya terima mengevaluasinya diri yang perlu. Kalau rakyat bercermin dengan segala penderitaannya ya segitu-gitu. Kebijakan tidak berganti. Tapi kalau negara dan pemerintahan mengoreksi kebijakannya kalau ada salah, siapa tahu negara akan jadi lebih baik. Kalaupun tidak benar data-data kami, tampillah dengan data-data berlian. Mas Aiman kan lihat data Pak Menteri Pertanian untuk menentang data teman-teman ekonomi soal beras di DPR. Dia minta tolong ke adik-adik stafnya, ayo munculkan. Tidak muncul-muncul juga data itu. Sampai hari ini saya sampaikan, ayo negara munculkan di mana saja sawahnya yang kata Pak Menteri berkali lipat, kami bantu cek demi negara ini. Boleh nggak dibantu? Dan kalau sifat kekuasaan itu dalam pelajarannya adalah menyimpang, boleh nggak kalau negara ini juga percaya kepada rakyatnya ketika bertanya soal data dan kebenaran data itu? Tapi izin menanggapi Bang, boleh nggak? Saya belum selesai. Ya sedikit aja. Terkait terkait dengan sawah tadi ditanya di mana sawahnya. Gini, saya cuma pengen nanggapi sedikit aja. Tidak, yang namanya produksi berlimpah itu tidak mesti harus ekuivalen dengan harus jumlah sawahnya bertambah. Tapi Bang Ferry juga harus lihat data dong, bahwa di tahun 2025 ya, sejak Prabowo Subianto menjadi presiden, itu jumlah sawah kita itu bertambah. Terus kedua, selain jumlah sawah bertambah, ada semangat yang kemudian membuat petani kita bisa memproduksi padinya jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan apa? Dengan harga padinya. Padinya itu dibeli di angka 6.000. Artinya ada motivasi di situ. Ya kan, membentuk psikososial pada masyarakat, pada petani untuk kemudian bisa memberikan hasil yang lebih baik, lebih banyak. Jadi nggak melulu soal jumlah sawahnya bertambah. Tapi kalau kita baca data memang sawah juga bertambah. Selain sawahnya bertambah, juga hasil panennya juga bertambah, Bang. Boleh saya tahu data di mana jumlah sawah yang berlimpah dan jumlah... Abang bisa cek data BPS. Abang bisa cek data Kementan. Jadi data, saya khawatirnya abang memang nggak ngelihat datanya, takutnya gitu loh. saya nanti akan tunjukkan. Kalau mau sekarang saya tunjukkan. Boleh. Oke, nanti. Jadi data teman-teman ekonomi UI ya udah boleh. Ya, oke, saya tunjukkan. Sebut Mana aja, data Bang. BPS Anda? Silakan. Doanya Bang Haris Asa sampai pagi jangan-jangan tercapai. Kita buat sampai pagi ini. Oke, sambil nunggu data, saya persilahkan yang lain boleh? Supaya cepat. Jangan dulu. Ini airtime-nya jalan terus ini. Ya. Jadi sambil saya menjelaskan ya. Dua-duanya kirim data ke tim produksi, beri tongolin di layar. Iya, iya. Itu boleh juga. Oke, sambil nunggu, saya berikan kesempatan pada Pak Ponto. Silakan Pak Ponto. Saya mau menjelaskan sedikit soal data-data tadi. Data itu menjelaskan gini, sederhana teman-teman UI itu, Mas Aiman. Kalau harga beras itu betul-betul jadi bagian terhadap jumlah kuantitas beras, maka ketika swasembada, relatif harga beras itu pasti turun. Itu kejujuran data sebenarnya. Dan kalau dia mengatakan jumlah sawah bertambah, mana datanya? Data BPS di sebagian pemerintah ini dipertanyakan orang. Termasuk juga dengan jumlah panen yang berlimpah. Kalau panen berlimpah, tidak mungkin kita ekspor ke Amerika dengan argumentasi beras impor dari Amerika itu beras elit kualitas bagus. Mohon maaf saya orang Minang. Saya merasa lidah Indonesia saya, beras Indonesia itu jauh lebih baik dari Amerika. Kebetulan saya sekolah di Amerika, seberapa elitnya sampai kita mikirkan beras itu harus impor dari Amerika. Solo lebih enak, di Bandung juga banyak enak, di Jawa juga banyak enak. Kok tiba-tiba lidah Indonesia ditentukan oleh beras Amerika? Sebagai petani, saya merasa beras yang dihasilkan oleh sawah itu jauh lebih enak. Jadi aneh juga logika impor itu. Mas Aiman perlu tahu data. Harga beras di pasar modern dan pasar tradisional itu tipis. Maknanya apa kata teman-teman ekonomi? Ini kedua
beras baik di pasar modern dan tradisional itu impor. Makanya nggak turun-turun sampai sekarang. Saya bukan menyatakan pendapat saya benar dengan data-data ini, tapi negara, ayo terbuka, tunjukkan Ferry Amsari itu salah. Dengan begitu orang bahagia. Gak apa-apa. Karena saya ini bukan negara, malu itu harus ada di diri saya. Tapi kalau kemudian negara tidak bisa mengungkapkan data-datanya, kan jadi aneh Mas Aiman. Berarti singkatnya Bang Ferry pengen bilang bahwa kita belum swasembada. Ya, Itu beras. Menyangsikan. hanya beras aja. Oke. Nggak, Atau semua Pak komoditas Prabowo lain juga bilang, diakui. baca datanya Pak Prabowo bilang swasembada pangan. Mas Aiman, saya sekaligus closing statement ya Mas Aiman. Ya. Jadi saya Sebenarnya pemerintah nggak perlu closing statement. Betul. Pemerintah harusnya dengerin aja kita. ya jadi Silakan. begini Mas Aiman, sebelumnya saya disclaimer saya tidak punya keahlian soal swasembada, ekonomi dan lain-lain. Jadi tadi saya coba cari apa yang ditanyakan oleh Uda Ferry tentang swasembada pangan. Ada beberapa data yang bisa saya sampaikan. Kalau Uda Ferry punya data ya silakan saja, kan tidak harus saling membantah terus-menerus, tapi ya itu bisa jadi diskursus publik begitu. Pertama, produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, naik 13,36% atau 4,09 juta ton dari tahun 2024. Jadi ada kenaikan itu. Stok beras nasional sebesar 3,24 juta ton pada Desember 2025, rekor stok tertinggi 4,2 juta ton pada Juni 2025. Nilai tukar petani Desember 2025 tercatat 125,35, tertinggi sepanjang sejarah. Rata-rata nilai tukar petani 2025 mencapai 123,26, tertinggi dalam 33 tahun terakhir. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan terhadap PDB mencapai 14,35%. Harga eceran tertinggi pupuk subsidi turun 20% sejak Oktober 2025. Pupuk bukan bagian dari pangan, Kur. Ya, tapi ini Dan beras hanya sebagian kecil dari pangan. Betul. Jadi perlu dijelaskan kalau menyatakan swasembada pangan, daging kita gimana? Iya. Cabai kita gimana? Bawang Oke. kita bagaimana? Saya izin baca datanya Bang. Izin menambahkan. Saya lanjutkan dulu. Oke, silakan. Apa upaya yang dilakukan, Mas Aiman? Penyederhanaan 145 regulasi pupuk subsidi dan penurunan harga eceran tertinggi pupuk subsidi sebesar 20%, jaminan harga gabah yang layak dengan menetapkan harga pembelian pemerintah, kemudian peningkatan produksi yang masif dan terintegrasi. Itu data tentang swasembada pangan. Meskipun secara khusus beras. Lalu berdasarkan laporan BPS, produksi beras tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton. Itu yang ada di dalam website Badan Pangan Nasional. Sebenarnya tidak mudah, tidak sulit, tidak fair untuk mendapatkan Kurnia data juga itu. nggak ngerti nih swasembada pangan dan swasembada beras. Iya, Yang Kurnia jelaskan baru swasembada beras. Ya, yang dijelaskan Presiden kita swasembada pangan. Pangan itu banyak, Kur. Ada daging, Yes. ada ayam, Yes. ada sebagian besar kita itu masih impor. Iya. Soal data beras di BPS itu yang dikonter oleh teman-teman ekonomi. Betul, di counter kan nggak masalah. Ya, nggak masalah juga. Betul. Jadi, oke. Bukan berarti yang mengcounter itu pasti benar. Ya, yang soal yang Bahwa juga intinya ada sesuatu Makanya yang harus dibuka, kita sepakat. Iya, Ya, saya izin membaca data bahwa ada sedikit aja. bahwa ada 1 menit. perbedaan, Saya pikir cukup. bahwa ada perbedaan pandangan nggak masalah. Ini Mas Aiman. soal tadi beliau tanya soal data saya. Soal swasembada pangan. Makanya saya baca sedikit. Ini sorry tadi bukan BPS tapi yang saya maksud Bappenas ya. Kalau kita baca data per April ya 2026 total ketersediaan beras kita itu tadi udah disebut soal produksi, tapi ketersediaan beras kita sekarang itu mencapai 27,55 juta ton dengan kebutuhan sebesar 10,30 juta ton. Artinya kita surplus. Ya sehingga surplusnya itu mencapai 17,24 juta ton. Udah. Gula konsumsi kita juga surplus 595.000 ton sampai April akhir.
Terus kemudian surplus komoditas lainnya, misalnya contoh, kalau kita bicara cabai besar, ya cabai besar itu mencapai 74.000 ton, cabai rawit 105.000 ton, jagung 4,85 juta ton, sampai minyak goreng juga 3,5 juta ton. Untuk protein hewani, kita bahasnya berarti di sini daging ayam. Itu kita surplus 728.000 ton, dan telur ayam kita surplus 349.000 ton, dan bawang merah itu sekitar 57.000 ton. Data dari? Datanya dari data Badan Pangan Nasional. Oke, cukup. Itu jelas datanya. Bisa dibuka, jangan sampai malah sebaca data. Jadi itu. Nah, saya pengen sedikit, mungkin nanti udah Ferry saya hadiahkan buku Kedaulatan AI. Bagaimana data kemudian menjadi bahan kita untuk bicara soal mengambil keputusan dan kebijakan yang benar untuk negara. Data nextpolicy.org ya, lembaga penelitian ekonomi di UI, silakan dibuka juga, menjelaskan memang kita masih banyak impor. Itu soal data beras yang diperdebatkan, yang di-challenge oleh para ilmuwan adalah antara jumlah itu, lahan yang semakin berkurang karena desakan ekonomi lain, juga data yang dipertanyakan itu kurnia adalah logikanya. 2004 awal sehingga 2005 akhir, kita itu masih impor 5,4 juta ton beras. Nah 2026 kita impor kosong. Nah logika ini yang kemudian di-challenge dan tidak dijawab oleh Pak Menteri Pertanian. Jadi kalau teman-teman tidak membedakan soal beras sebagai kapitalisasi, jelaskan data itu. Oke, baik. Itu kita bahas di next topik ya. Mas Kita bahas soal ini. saya mau kembalikan ke isu awalnya, Mas. Karena saya harus atur waktunya untuk tidak terlalu molor. Iya, karena ini kita sedang mendiskusikan tentang demokrasi, menyatakan pendapat, kebebasan berserikat. Di ujung ada konteks pelaporan terhadap makar. Yang ingin saya tegaskan adalah sama sekali tidak ada niat dari pemerintah untuk menciptakan Republic of Fear. Tidak ada niat sama sekali untuk menciptakan Republik ketakutan. Yang kami atau pemerintah inginkan adalah kebebasan berpendapat, dan itu sebenarnya sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tolak ukurnya sederhana, nggak perlu kajian, modal internet, buka sosmed aja. Pasti ketemu tuh banyak kritik. Dan itu yang berusaha dijamin oleh pemerintah, baik melalui lisan presiden maupun peraturan perundang-undangan. Terkait dengan konteks Pak Saiful Mujani, yang diinginkan sederhana sebenarnya. Tadi sebenarnya belum dijelaskan lebih lanjut, apa maksud dari pernyataan Pak Saiful Mujani itu. Jadi standing pemerintah bukan dalam konteks menafsirkan apakah itu makar atau tidak, tapi meminta pertanggungjawaban moral dan akademik dari Pak Saiful Mujani, karena rekam jejak beliau sudah panjang, tolong jelaskan agar tidak menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Ada banyak masalah di Republik ini, Mas Aiman, jangan tambah masalah di tengah masyarakat, menciptakan kegaduhan yang sebenarnya bisa dijelaskan. Itu Mas Aiman. Baik, Berarti besok undang Pak Saiful Mujani. Silakan Mbak Oki. Oke, Mas Kurnia. Pernyataan Pak Saiful Mujani itu merupakan ekspresi frustrasi, ekspresi kritik, ekspresi kegusaran karena merasa tidak didengar. Itu yang melatar belakangi. Jadi Anda sebagai orang yang berada di pemerintahan seharusnya bisa menerima itu. Kalau sekarang posisinya adalah seperti ingin meminta klarifikasi, meminta penjelasan gitu kan. Nah ini kan juga berarti Anda tidak bisa menerima itu sebagai bentuk kritik itu. Dan tadi sudah sudah tidak perlu ada dibantah karena ini cukup closing statement. Anda sudah menyampaikan dan saya ingin menyampaikan seperti itu. Bahwa ini adalah ekspresi frustrasi, kemarahan, kegelisahan, keresahan. Dan itu yang harus justru diterima oleh teman-teman yang ada di pemerintahan. Tugas Anda sebagai orang yang bekerja di pemerintahan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan masyarakat bisa sampai keluar kata-kata itu. Apa yang menyebabkan seorang intelektual seperti Profesor Saiful Mujani sampai kita bisa nggak kita konsolidasi sampai keluar kata itu, berarti kan dia kesal gitu. Semakin Anda defensif, semakin kita menggarisbawahi soal makar ini,
semakin tergerus kepercayaan publik pada Pak Prabowo. Ketika tadi Anda membanggakan angka kepuasan publik yang begitu tinggi, ketika tadi sudah memamerkan data keberhasilan pemerintah yang begitu memukau versi Anda berdua, pertanyaan saya, dengan segala data itu kenapa pemerintah masih insecure, masih takut digulingkan, masih takut terancam, Nanya tadi barusan. masih takut terhadap kritik. Jadi justru di titik ini, biarkan saya selesaikan, saya tidak, ini closing statement, ini porsi saya. Kur, untuk mengatakan. biasakanlah pemerintah untuk mendengar. Jadi di titik ini, tugas kalian, tugas Anda yang berada di pemerintahan untuk betul-betul tahu apa yang menjadi akar kegelisahan, akar kemarahan, tidak perlu menggarisbawahi soal makar, melaporkan, dan tadi saya sudah dengar dari relawan, kalau Pak Prabowo memerintahkan untuk cabut, ternyata akan dicabut. Betul ya, Pak ya? Bukan cuma itu, kalaupun misalnya Saiful Mujani menyatakan bahwa dia dalam keadaan memang emosi dan menyesali serta mencabut, kami akan cabut. Tapi sebenarnya nggak perlu tunggu pernyataan presiden. Kalau memang ini kan tadi tujuannya untuk meredam. Kalau memang sekarang udah redam ya udah cabut aja, selesai, nggak perlu nunggu pernyataan Ya, presiden. jadi benar-benar terakhir dari saya, yang berada di pemerintahan, teman-teman yang sekarang berada di pemerintahan, dengarkan suara publik, dengarkan kritik, dengarkan masukan, jangan justru mendiskreditkan pengamat, jangan justru mendiskreditkan aktivis, jangan mendiskreditkan NGO, jangan menuduh-nuduh kita semua antek asing, padahal siapa sih yang antek asing? Nggak ada antek asing di sini. Itu, terima Oke, kasih. baik. Prof Gayus, silakan. Saya hanya ingin men-stressing pengertian bagaimana rakyat itu berkuasa. Ya, ini harus dijelaskan. Itu abad awal Masehi oleh seorang Cicero, ya, Marcus Cicero, Tullius Cicero, Marcus Tullius Cicero mengatakan harus sudah dihentikan vox populi, vox dei, ya, nggak boleh. Suara rakyat, suara Tuhan, nggak benar itu. Dia menggagas satu konsep baru yang bernama asas legalitas. Kita pakai di pasal 1 KUHP kita yang lama. Yang baru saya belum baca lagi, tapi mungkin hampir sama. Artinya apa? Handstraf School itu bahasa Belanda ya. Kira-kira tidak ada itu. Kalau salah dihukum, kalau nggak mau mempersoalkan bikin undang-undang, perpu. Apa tepat pengertian seperti itu? Tapi bahwa ada semangat itu iya, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, itu tidak selalu benar karena suara kebanyakan tidak selalu menunjukkan kebenaran. Iya, benar. Sepakat di situ. Terima kasih. Oke. Baik, kita lanjutkan. Bung Haris Sasar. Gini nih, gak cuman teror ya ke masyarakat sipil. Ada banyak fitnah, framing yang terjadi ke masyarakat menurut saya. Jadi bukan cuma soal proses hukum. Temuan dari pemantauan banyak teman-teman dalam isu soal mengernyitnya ruang masyarakat sipil itu direkrut, difitnah, didoxing itu dibuka data-datanya, lalu diserang secara fisik kayak seperti Andri, lalu juga diserang secara hukum dan administrasi. Kalau tadi ada 1000 ekspresi, lalu ada 1 represi, itu enggak. Pengalaman advokasi HAM saya dan pemahaman saya dalam soal hak asasi manusia, itu dia nggak bisa diadu, Pak Aiman. Itu cuma 1, kayak waktu Presiden bilang MBG cuma 0,0000 sekian, nggak begitulah. Kalau ada siapa tuh, Richard Rorty ya, penulis dari Amerika, dia bilang every human is a novel. Setiap orang itu kisah. Sama tadi Pak Prof Gayus bilang, setiap kasus seperti batu permata, begitu diurai punya serat sendiri, punya kandungan sendiri, punya cahaya sendiri.
Jadi setiap problem itu nggak bisa, problem hak asasi manusia, problem hak-hak kewargaan, dia bukan angka. Nah, ketika dia disampaikan, itu nggak bisa dianggap remeh-temeh. Saya bingung deh tadi perdebatan, bener sih, istilah apa semua segala macam. Sekarang kasih contoh ekstrim ya, kita penduduk kita berapa? 280 juta hampir. Kalau mau diangkakan, penderitaan orang Papua itu nothing. Kecil itu kalau diangkakan. Tapi lihat bagaimana kisahnya. Bagaimana ceritanya. Nah, jadi saya minta tolong. Satu, bagaimana cara kita melihat problem itu nggak bisa diangkakan. Ini bukan sekedar statistik. Yang kedua, saya pikir yang disuarakan oleh banyak teman-teman ini, menurut saya sih ya, dengan begitu banyak difitnah, dilaporkan ke polisi, diserang apa semua segala macam, orang masih nongol. Saya juga kaget. Saya kaget sama Saiful Mujani bukan ngomong menggulingkan presiden. Saya kaget, wah masih ada orang yang berani. Hari-hari begini. Kayak gitu. Tetapi saya melihat sebetulnya yang takut bukan kita, orang sipil. Yang takut penguasa. Sampai ada anak muda ganteng, cerdas kayak Andri harus dilumpuhkan. Kalau novel Baswedan saya kutip di sini, itu upaya percobaan pembunuhan. Karena kandungan airnya itu serius itu. Pekat ya. Erosifnya ke badan itu bahaya. Jadi yang takut tuh penguasa. Takut kehilangan kekuasaan. Kalau rame soal makar itu artinya takut kehilangan kekuasaan. Ya kan? Takut salah. Sibuk 1 jam terakhir ini bantah-bantahan data. Dalam hak asasi manusia ada risetnya tuh. Sebelum SDGs dulu ada lembaga namanya Badan PBB MDGs, Millennium Development Goals. Dan SBY yang mendukung Prabowo jadi presiden hari ini adalah salah satu leader di MDGs. Ada studi dari kantor MDGs bersama dengan London School of Economy. Papernya bisa di-download sekarang, ada PDF-nya. Accountable to whom? Ya, salah satu unsurnya, singkatannya karena kita udah dikit lagi udah ganti hari. Salah satu unsurnya answerability. Bisa ngejawab masalah nggak? Mau debat pasal 28J, 28Z sekalipun ditulis 28 apa, terserah. Swasembada apa, MBG. Yang susah besok seneng nggak? Anda mau bela Prabowo Pak, silahkan. Tapi ingat, tetangga kita ada yang miskin. Waktu Anda berdebat angka, nonton iNews, rakyat bersuara, besok dia perutnya kenyang nggak? Mau swasembada itu masuk, termasuk import itu juga swasembada, oke. Yang kaya siapa? Importir. Orang miskin angkanya nurun nggak? Yang anak-anak disubsidi MBG, emang gizinya naik? Rekeningnya pejabat yang punya SPPG naik, gizinya belum tentu. Itu prinsip answerability dalam hak asasi. Hak asasi manusia bukan soal pasal. Itu bukan domainnya lawyer, ahli hukum, kecerdasan beratraksi di atas panggung dengan teori, dengan pasal. Rejim hukum Indonesia dari tahun ke tahun selalu bangga dengan pasal ini, undang-undang ini, produk itu. Capek. Emang orang hidupnya selamat? Emang matanya Andri sembuh dengan Anda sampaikan pasal? Bukan. Matanya Mas Novel, matanya Andri, dia adalah urunan moralitas. Buat bangsa ini supaya tertib, supaya polisinya, tentaranya tahu jangan nyerang-nyerang orang. Kok sakit hati gara-gara jaga hotel kebablasan?
Nggak bisa. Jadi ada prinsip HAM tadi itu answerability yang dirisetkan oleh London School of Economy sama kantor MDGs. Persoalannya tentang bagaimana menjawab. Gimana ngerubah nasib. Saya juga jadi ingat saya ngomong kayak gini, saya juga pernah ngomong berapa tahun lalu kayak begini, berulang-ulang aja. Saya kasih contoh, Anda bisa ngecek saya pernah ngomong nih contoh. Kalau Anda pernah dengar ada anaknya tukang beca bisa sekolah di luar negeri, cuman 1 kasus Pak, 2 kasus, 3 kasus. Kurnia besok kumpulin ceritanya buat bantah saya. Tapi Bapak pernah periksa nggak tukang sampah di tempat Bapak? Anaknya jadi tukang sampah juga apa enggak Pak? Saya punya 2 contoh. Tukang sampah karena dia udah nggak kuat, ya minta anaknya yang dulunya keren, kaosnya kaos metal, sekarang jadi dekil. Karena harus bantu bapaknya. Kalau bapaknya nggak dibantu, ibunya nggak makan, adiknya nggak sekolah. Bapaknya udah terlalu sepuh, tua. Iya. Nah, siklus ini yang harus dibongkar. Kenapa negara keluarin banyak energi? Nuding Ferry Amsari nggak punya sekolah sarjana pangan. Kenapa ada pejabat setingkat menteri sibuk nelponin pengamat dan influencer? Buat apa Om Aiman? Tugasnya negara pasang kuping, dengerin kita, panggil. Diuji tuh Saiful Mujani dan Saiful yang lain. Masukin apa, datanya mana, kasus di mana. Gak cuma data, kasus, teori, ditampung. Bukan dibantah. Habis dibantah, dibikinin video dari orang yang kerja di dekat kantor presiden. Saya lihat videonya cakep dan saya yakin dia wangi. Tapi kok isinya malah nyerang masyarakat sipil, kok istana negara sibuk. Jadi saya mau bilang Oki Madasari ini penting. Ray Rangkuti ini orang penting sampai istana ada orangnya sibuk bikin video kayak gitu. Jelek-jelekin apa sih Andri udah disiram air panas, air keras. Terus dituduh orangnya Soros. Soros udah tua. 90 lebih, ketemu di mana sama Andri? Gimana cara kerjanya Soros itu bisa sampai ketemu Andri? Pakai OSF Bang. Hah? Pakai OSF. OSS? Kan enggak. Ya saya tahu OSF. Pakai OSF. Ya, OSF itu konsep filantropi. Kalau Anda nggak terima OSF, Anda nggak terima dong dompet duafa. Anda nggak terima dong ya semua dana-dana. Nggak ada filantropi yang masuk ke suatu negara tanpa kepentingan Bang. Iya sekarang begini. Kalau dia enggak, saya mau jelasin, ini jatah saya bicara. Ya kan? Sip. Kalau Anda anggap itu bermasalah, OSF itu di mana? Si siapa tuh Soros itu ada di mana? Dia di Amerika, ya laporin ke FBI. Bilang FBI, yang ketua FBI-nya joget-joget India itu, ya kan? Bilang sama dia, warga negara ente bikin kacau negara saya. Di Amerika aja OSF. Saya lagi ngomong sama Iman, ya kan? Jadi FBI tangkep dong tuh si Soros sama antek-anteknya karena dia bikin kacau Indonesia. Katanya penegakan hukum. Kok yang terjadi malah ngejelek-jelekin. Negara ngeluarin energi buat ngejelek-jelekin Andri instead of dukung penyelesaian kasusnya Andri. Nah jadi ini cuma contoh Pak Iman, ya kan? Lelaki artificial intelligence Aiman. Nah, jadi contoh bagaimana sebetulnya negara mengeluarkan energi karena kepanikan melihat warga sipil. Warga sipil ini adalah indikator demokrasi dan indikator kebijakan publik. Indikatornya diuji. Kalau kita nggak suka sama Saiful Mujani dan Saiful yang lain, Saiful Amsari, Saiful Rangkuti, Saiful Haris. Saiful Haris. Itu semua diuji.
punya masalah apa, data apa, kasus apa, tafsirnya apa, diuji. Itu. Nah, itulah partisipasi warga. Gitu. Daripada sibuk, ini begini, alah. Baik, terima kasih Bung Saiful Azhari. Saiful Azhar. Selanjutnya kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan nanti selepas jeda untuk closing statement berikutnya. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan Pak Ponto, silakan. Ya, terima kasih. Dari saya hanya satu, bahwa ternyata kita ini masih butuh Bapak Yus Badudu untuk mengajar kembali berbahasa Indonesia dengan baik. Kita sudah lihat malam ini gara-gara bahasa Indonesia kita yang tidak sama mengertikannya, bisa hancur bangsa ini. Yang lain kita sekarang ini menuntut kebebasan berbicara. Tapi bahasanya satu kata bisa 10 arti. Belum lagi bahasa-bahasa dalam militer. Baru tadi saya kasih tahu bagaimana militer mengartikan bahasa itu. Sudah dianggap seperti menteror. Padahal itu kenyataannya. Ya kalau begitu sudah Anda usah tak kasih tahu ke depan. Makanya saya kasih tahu sekarang, mari kita cari orang seperti Pak Yus Badudu, ajar lagi bahasa Indonesia yang baik di mahasiswa itu atau di SD SMP, kembali lagi diajar itu bahasa Indonesia yang baik. Tata negara. Sekarang ada enggak tata negara? Tata bahasa. Coba cek, ada enggak tata bahasa? Ada tata bahasa, ada kesusastraan, ada prosa, ada puisi, itu sudah tidak ada semua. Akibatnya ya sekarang ini kita bagaimana cuma gara-gara menjatuhkan pemerintahan dengan segala cara, ramai kan? Ada yang bilang makar, ada intelijen bilang oh, kalau menjatuhkan kok enak sekali kamu. Nah ini akibat apa? Hanya satu, dikala kita kebebasan berbicara, maka bahasa ini perlu disatukan. Kalau tidak kita akan mengalami kehancuran. Ingat, bahasa itu memperlihatkan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ponto. Saya beri kesempatan. Bung Ruli, silakan. Ya, terima kasih Bang Aiman. Kalau saya melihat sebetulnya kan pemerintah ini adalah pemerintah yang berdaulat, mendapat mandat langsung dari rakyat. Biarkanlah pemerintah ini ya diberi kesempatan untuk membuat suatu kebijakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Presiden itu mendengar hati nurani rakyat. Ya, kita harus hemat BBM. Ya, kita harus peduli dengan apa yang terjadi di saudara-saudara kita yang sedang bencana di Sumatera. Itu salah satu bentuk bahwa presiden itu dekat dengan rakyat. Kita hargai satu langkahnya, detik nafasnya dia. Bukan cuma raganya saja yang dipersembahkan untuk negara dan rakyat, tapi jiwanya pun itu untuk kepentingan bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kebijakan pemerintah hari ini, saya yakin seluruhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita lihat bagaimana pemerintah berupaya untuk konsisten sejak Pilpres itu, visi misi calon presiden. Bagaimana ingin memberikan makan kepada generasi muda, anak-anak melalui program-program MBG. Meskipun berat, tapi itulah tantangan setiap negara. Kita hargai itu sebagai suatu komitmen pemerintah. Pasal 33, sumber daya alam, pertanian, kehutanan, pertambangan.
pemerintah berupaya untuk mensejahterakan rakyat. Karena disitulah pemerintah punya kewenangan administratif. Membuat kebijakan Beleidsdat, Regelensdat, Beheersdat, Bestuursdat, dan Toezichthoudendat. Mengawasi, mengurus, mengatur, membuat regulasi termasuk membuat kebijakan. Artinya apa? Kita harus melihat kontrol masyarakat itu harus seimbang dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalaulah ada kebijakan yang 1, 2 tidak bisa diterima secara konteks intelektual, silakan, ada sarana hukumnya menguji kebijakan itu yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan. Kalau dia undang-undang dituangkan kebijakan itu, silakan challenge di Mahkamah Konstitusi. Kalau dituangkan melalui peraturan presiden atau peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana lainnya, silakan di challenge di Mahkamah Agung. Itulah sarana hukum kita. Bukan karena kita kembali ke zaman Yunani kuno, mengambil keputusan itu seluruh orang di situ harus dilibatkan. Nggak bisa begitu. Ini indirect. Kita harus, demokrasi kita ya kita serahkan. Selebihnya kita akan uji pada pemilu yang akan datang. Rakyat puas atau enggak, itu aja kuncinya. Baik, makasih. Terima kasih. Bung Ruli, silakan. Sekarang Bung Rey Rangkuti, silakan. Pernyataan Bung Ruli itu kalau kita kembali ke era reformasi, saya kira Pak Harto nggak akan dijatuhkan tahun 98. Karena mekanisme menjatuhkan Soeharto itu satu melalui pemilu berikut dong. Yang kedua melalui impeachment dong. Bukan melalui demonstrasi. Maka dan oleh karena itu kalau kita pakai cara berpikirnya Bung Ruli, gerakan 98 itu ya bisa-bisa mungkin disebut dengan makar. Kalau cara berpikirnya begitu. Kalau gagal. Ya itu ini saya berbicara soal cara berpikir. Dan cara berpikir itulah yang justru menurut saya membuat Soeharto berkuasa 32 tahun. Gitu. Karena hukumnya Undang-Undang Dasar itu belum sempurna ketika era Orde Baru. Itu makanya diperbaikilah di era reformasi. Ada tuntutan perbaikan. Sekarang udah dulu nggak ada mekanisme impeachment, Anda mau mengatakan itu kan? Pak Harto itu kan menyatakan waktu Orde Baru kan nggak ada mekanisme impeachment. Undang-undang yang asli nggak ada itu. Ya kan bisa melalui itu memorandum itu ya kan, memorandum 1, memorandum 2, ketiga itu kan dipraktekkan. Kan sudah ada. Sekarang udah lengkap lah gitu. Artinya ada waktu di zaman itu juga udah ada mekanisme itu. Iya, tapi memang ada kelemahan dalam sistem hukum kita. Tapi ada waktu itu ya. Jadi ada satu suasana kebatinan dan itu jangan diputar balik sejarah itu, Bang. Ya. Jangan diputar balik. Yang saya menceritakan ada kondisi memang itu belum sempurna, yang akhirnya ada tuntutan reformasi. Itu kan itu lain soal. Bahwa Pak Harto secara konstitusional dia menyatakan dirinya berhenti. Berhenti itu pasal 8, mangkat, berhenti atau diberhentikan. Dia berhenti. Dengan ini saya menyatakan berhenti. Sah. Kalau yang namanya impeachment diberhentikan, itu lain lagi fasenya. Jadi artinya kan berhenti, diberhentikan, dan apalagi satu itu. Ya, kan Pak Harto itu menyatakan berhenti setelah ada gelombang massa. Ya, karena ada kelemahan itu. Jadi berlindungnya di kelemahan ya. Aduh, asik betul diskusi ini. Itu satu. Nah yang kedua adalah soal bagaimana memaknai kata makar di kalimat undang-undang ini ya, di pasal yang 191, 192. Itu yang saya tanyakan tadi kepada Prof. Gayus. Kan sebetulnya bukti nyata dari apa yang disebut dengan kata makar pernah kita terjadi pada tahun 1958 itu. Apa itu? Terjadinya gerakan PRRI yang satu ditandai dengan pembentukan struktur pemerintahan baru, kedua adalah menyatakan tidak tunduk kepada pemerintahan pusat, dan yang ketiga adalah tadi saya pertegas lagi dengan Prof, ada enggak senjata yang dipergunakan? Prof. Gayus mengatakan ada. Saya kira rujukan yang sangat sahih terhadap apa yang disebut dengan tindakan makar itu pada peristiwa PRRI
tahun 1958 itu. Kenapa saya merujuk ke sana, Prof? Karena menurut saya pasal makar ini kalau dilihat sanksinya tidak main-main. Itu sampai kepada hak negara untuk mengambil hak hidup orang, alias hukuman mati. Pertanyaannya adalah, mungkinkah saudara Saiful, sebut saja gitu ya, dihukum mati gegara ucapan? Gak masuk akal. Karena itu saya selalu melihat, kalau saya bukan ahli hukumnya, Prof ya, saya selalu melihat makar itu sebagai puncak dari sebuah tragedi, gitulah kira-kira tuh. Karena iya puncak tragedi, nggak bisa dibuat dengan ciri-ciri yang elementer. Dia cuma mengucapkan, lalu dihukumkan makar gitu. Dan mungkin karena itu lagi-lagi saya nggak tahu, Prof, mengapa kasus makar ini di era Pak Jokowi hampir nggak terdengar masuk ke pengadilan. Karena terlalu mengentengkan makna makar itu. Seolah-olah makar itu dengan makan kacang pun udah makar. Dengan ini pun makar. Padahal kalau kita merujuk ke peristiwa PRRI 58, jelas kriterianya itu ada 3. Anda menggunakan senjata, Anda menentang pemerintahan pusat, lalu Anda membentuk pemerintahan sendiri. Nah, saya tidak masuk dalam konteks pemaknaan secara redaksional. Saya masuk dari filosofinya. Mengapa makar itu diancam sampai dengan kemungkinan hak hidup orang dicabut? Karena itu pidana gede. Kalau ia pidana besar, nggak mungkin dilakukan dengan cara-cara kecil. Itu maksud saya, Bung ya. Sehingga dengan cara begitu, kita bisa melihat makar itu suatu peristiwa yang benar-benar mengancam keselamatan bangsa dan negara. Gitu. Apalagi dibuktikan tadi oleh Bung Kurnia, 74% masyarakat tetap puas. Mosok 74% masyarakat tetap puas bisa digiring oleh ucapan Saiful Mujani untuk makar. Tidak masuk akal. Itu satu itu. Nah, oleh karena itu ya menurut saya, karena makar itu peristiwa yang dianggap sangat bahkan loh ya Prof ya, koruptor sekalipun tidak ada sanksinya bisa dihukum mati. Ada Prof. Ada. Situasi bencana dan seterusnya. Bencana artinya apa? Artinya ada peristiwa besar yang memungkinkan Betul. dia. Jadi kalau cuma dia korupsi biasa, tidak ada peristiwa-peristiwa yang dimaksud, nggak ada sanksinya kepada pidana mati. Ini, Bung, saya nggak mau mendekati redaksi itu ya. Saya mendekati filosofinya dalam kerangka apa yang disebut tadi Bung Kurnia. Kita harus jamin kebebasan itu karena itulah pentingnya demokrasi. Itulah semangat dari reformasi. Reformasi itu untuk memastikan bahwa kedaulatan yang paling utama itu ada di tangan rakyat. Bung Saiful memulai pertanyaan, kalau DPR-nya tidak mau mendengar, sementara ada sekian orang banyak yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah, entah itu soal, ya saya membuatnya ada 8 yang dipertanyakan itu, termasuk hal-hal yang kecil, misalnya soal pengadaan motor trail, pengadaan kaos kaki, pengadaan pick up yang sampai yang sampai sekarang juga kita nggak dengar. Segitu banyak persoalan-persoalan itu. Kita tidak mendengar itu di DPR dikoreksi dengan sangat tajam, dengan sangat keras. Lalu muncul Saiful bertanya, dengan cara apa mengkoreksi pemerintah ini? Saya senang Bung Kurnia tadi mengatakan, ayo kita dialog. Tapi saya katakan, bagaimana Bung Kurnia dialog? Orang besok udah menghadapi proses hukum. Kalau betul tadi pernyataan Bung, bahwa apabila Pak Prabowo mengatakan ini dicabut, dan sebagainya, saya berharap betul, nggak perlu nunggu itu. Kalau kita berdiskusi dari awal tadi, ada udah mengerti
menurut saya agak keliru menerapkan pasal makar ini kepada seorang intelektual yang bukan hanya diakui di Indonesia tapi juga diakui di mata internasional. Saiful Mujani adalah salah satu intelektual yang diakui oleh dunia internasional yang berasal dari Indonesia. Apa kata orang nanti kepada Pak Prabowo, seorang intelektual yang diakui di dunia internasional, tiba-tiba masuk ke penjara karena dituduh pasal makar? Bung Kurnia masih mengatakan bahwa di sini ada kebebasan? Tidak benar menurut saya Bung Kurnia. Presiden dan pemerintah seolah-olah berada dalam posisi yang netral. Tidak bisa. Mandat dari seorang presiden itu menjamin kebebasan itu. Jika kebebasan itu terancam dengan cara apapun, dia harus menyatakan keberpihakan. Saya memberi jaminan kepada kebebasan berpendapat itu. Pidato yang hampir tidak terdengar datang dari Pak Prabowo dalam 1 tahun 5 bulan ini. Yang mengatakan Pak Prabowo itu menjamin kebebasan, Bung Karunia. Respon Pak Prabowo terhadap pidato itu adalah mengatakan lakukanlah kalau mau pergantian dengan cara konstitusional. Tapi bukan pidato Pak Gayus soal saya dimanapun akan jamin kebebasan warga negara. Seperti beliau mengatakan kemanapun koruptor itu akan saya kejar. Presiden mengingatkan kepada kita, kalau ada perdamaian di Timur Tengah, harus diberi jaminan keamanan kepada Israel. Kan kata Presiden. Presiden bisa menjamin keamanan sebuah negara, tapi mengapa Presiden tidak bisa menjamin kebebasan warga negara? Bung, sedikit Bang. Bung, jangan tanya bahwa saya bebas berbicara loh ya gitu. Iya, sekarang saya bebas karena saya membebas-bebaskan diri. Jangan tanya perasaan di kepala saya yang berguncang kayak apa. Jangan tanya perasaan di dada saya yang berguncang kayak apa gitu. Sebab Anda tidak tahu. Tiba-tiba Ubaidillah Batrun dilaporkan juga. Iya, Ubaidillah Batrun dilaporkan ke polisi berdasarkan podcastnya. Kita nggak tahu standarnya apa. Ini persis saya alami waktu mahasiswa di zaman Orde Baru, Bung. Ada diskusi yang kebetulan melibatkan pejabat negara. Tiba-tiba muncul ruang untuk berdiskusi. Saya menunjuk tangan dan di ujung dari diskusi itu saya dipersilakan untuk maju ke depan. Lalu saya berbicara dengan gaya orang Sumatera Utara. Orang gaya Sumatera Utara. Selesai saya minta maaf terlebih dahulu karena saya tahu mungkin cara berbicara nggak tepat dengan kultur di masyarakat di sini. Karena saya baru ya mungkin 10 tahun baru datang ke Jakarta gitu. Saya minta maaf terlebih dahulu. Mohon maaf, saya ini berasal dari Sumatera Utara. Gaya bahasa kami ini terbuka, terus terang dan to the point. Saya katakan begitu. Lalu keluarlah pembicaraan saya, mohon maaf Pak, belum saya sampai ke meja sempat saya duduk, itu si pejabat udah ngecam saya. Ngecamnya pakai apa? Pakai etik. Itu mahasiswa ini nggak diajarkan etika ya? Kok ngomongnya begitu? Ya ampun, tadi saya udah minta maaf soal cara ngomong jangan dianalisa. Karena kultur saya dan perasaan dengan mereka beda. Saya ya kata orang mungkin ya sekarang cuap-cuap aja gitu. Itu kulturnya gitu. Tapi tetap itu yang jadi persoalan. Bukan apa yang saya mau debatkan. Yang dipersoalkan caranya. Kalau kamu mau kritik bebas. Tapi, nah itu tuh. Kalau udah ada kata tapi. Tapinya itu yang harus diperhitungkan bukan bebasnya. Nah oleh karena itulah menurut saya kawan-kawan sekalian. Di sebuah negeri di mana perut kita nggak bisa dikencangkan oleh pemerintah. Di sebuah negeri di mana kebutuhan jasmani kita tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Setidaknya ia bisa memenuhi kebutuhan rohani kita. Apa itu kebutuhan rohani itu? Kebebasan bagi setiap warga negara untuk berkeyakinan, berpendapat, dan menyuarakan suaranya. Kalaupun itu diambil
wassalam. Kita tidak persis seperti lagu Prop. Lagu Indonesia Raya yang berulang-ulang kita nyanyikan tuh. Bangun jiwanya, bangun raganya. Jadi republik yang mau dibentuk ini adalah republik yang seimbang antara kebutuhan rohani dengan kebutuhan jasmani. Anda boleh membangun jasmaninya saja. MBG, koperasi. Tidak. Tapi harus Anda pastikan juga gizi ruhaninya itu. Apa salah satu cara meningkatkan gizi rohani bangsa? Salah satu cara meningkatkan rohani bangsa itu adalah beri mereka kebebasan untuk melakukan suara. Kritik utamanya Bung Kurnia adalah pastikan anggota DPR itu mau mendengar suara rakyat, mendengar kegelisahan rakyat. Pastikan besok ada perdebatan soal mengapa MBG itu membeli motor trail, mengapa MBG itu membeli kaos kaki, mengapa kaos kaki dan seterusnya itu, supaya kita merasa bahwa republik dan politik ini masih ada, bukan sederet penguasa, tapi sederet politik yang berdialog. Terima kasih. Tadi mau jawab apa Singkat saja. Singkat aja. Karena tadi ya hal-hal kecil yang kadang nanti jadi clipper nih. Aduh, udah dong. Enggak, bentar aja. Tadi soalnya beliau bilang soal presiden nggak pernah. Silakan sedikit aja. Presiden nggak pernah menyampaikan. Kita kasih kesempatan sedikit. Silakan. Saya mau pamit dulu. Saya pikir udah terlalu malam ya. Makasih Pak Iman. Silakan. Nggak apa-apa, silakan. Ya, nanti saya bisa bantah lagi. Dia bantah lagi. Nanti bisa bantah lagi. Sedikit, silakan. Ya. Enggak, soal tadi Bang Rey bilang soal apa itu namanya? Saya izin ikut. Saya pikir negara terlalu banyak alasan. Saya pikir. Loh, silakan. Udah nggak usah ditanggapi, tapi apa yang Anda sampaikan supaya clear. Oke. Terima kasih, hati-hati Bang Haris sama Bang Ferry. Silakan Bung. Ya, semoga sehat-sehat selalu. Nah, saya cuma menanggapi tadi dua hal terkait dengan yang Abang bilang soal presiden nggak pernah menyampaikan soal kebebasan berpendapat. Terakhir presiden menyampaikan di depan di Hambalang, di depannya Najwa Shihab itu beliau bilang bahwa ya silakan mengkritik pemerintah. Saya jamin siapapun yang mengkritik pemerintah saya jamin itu. Terus kedua, tadi soal Abang bilang kenapa Israel yang di jauh sana dijamin oleh Presiden Prabowo sedangkan yang di sini tidak dijamin. Oh, salah ini pemahamannya. Karena konteksnya itu adalah bahwa presiden sedang mengatakan kita ingin Palestina merdeka, tapi juga kita harus menjamin keamanan Israel. Kita ini tidak hanya soal Indonesia, tapi juga beberapa negara kalau ingin Palestina merdeka. Kalau maka beliau mau mengkonter idenya, saya persilahkan. Tapi kalau beliau hanya mengkonter cuplik ini, lebih baik kita selesaikan. Oke, baik. Silakan. Baiklah, terima kasih. Jadi mungkin sekali lagi saya ingin menjelaskan, mempertegas bahwa laporan kami terhadap Saiful Mujani maupun Islah Barawi itu semata-mata ingin meredam gejolak di antara relawan-relawan kami yang tergabung di Presidium 08. Tidak ada pengaruh pesanan dari manapun dan itu murni kami lakukan karena di daerah sudah bergejolak, itu yang utama. Kemudian juga saya ingin menjelaskan juga kenapa sih sampai sekarang tetap dukung Prabowo sejak dari dulu. Kami bukan tidak pernah kecewa, bahkan kami juga sering mengkritik, ya, mengkritik Prabowo. Kami bukan istilahnya kultus individu atau bagaimana, tidak. Kami tetap melakukan pengawasan, melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Di tempat ini pun kami pernah bikin statement apabila Prabowo pertama dalam waktu 1,5 tahun atau paling lama 2 tahun tidak menunjukkan perubahan berpihak kepada rakyat dan tidak menunjukkan juga tidak mengganti pembantu-pembantunya yang memang tidak kapabel, maka kami yang tergabung dalam Presidium itu tidak ragu-ragu menyatakan mencabut dukungan. Itu yang pernah kami sampaikan. Jadi kalau ada istilahnya selama ini bahwa wah laporan ini karena pesanan, laporan ini karena titipan, tidak. Itu murni karena kami menerima masukan dari teman-teman di daerah. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Dan ini lahir dari Rakyat Bersuara. Kita jumpa pekan depan. Salam.